Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Bersyukur hari ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026, kita boleh menikmati kemurahan Tuhan, hidup boleh teralami dalam sukacita menyambutnya dan akan menjalaninya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkenan akan memperlengkapi kita semua dengan firman Tuhan di hari ini. Oleh karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dan kami muliakan setiap saat dan waktu, dalam setiap keadaan hidup apapun kami percaya Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Engkau terus meneguhkan iman kami dalam perjalanan kehidupan untuk terus memuliakan Engkau sebagai Allah yang memberi berkat kehidupan bagi kami semua. Mengawali hari ini kami memulai dengan Tuhan Allah sendiri yang adalah pencipta pemelihara sumber berkat yang kiranya akan memperlengkapi kami dengan firman kebenaran-Mu untuk kami membacanya, merenungkannya, dan dalam komitmen iman melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Maka berkenan kiranya Engkau menerima segala kehidupan kami di hari ini, supaya segala sesuatu yang hendak kami tunaikan itu berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami ya Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Yosua, pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian, sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan. Bagian bacaan Alkitab hari ini mengangkat tema, ibadah yang sejati dimulai saat ritual usai. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada kritik yang tajam sekaligus membangun bagi spiritualitas warga gereja masa kini. Fenomena suci di dalam gereja saat ibadah ritual, tetapi kehilangan kesucian di luar gereja. Dikotomi sekuler sakral atau kemunafikan iman. Banyak orang Kristen terjebak pada pemikiran bahwa kehadiran Tuhan Allah hanya ada di dalam gedung gereja, di altar, atau selama ibadah. Mereka mengira kekristenan hanyalah soal menyelesaikan kewajiban hari Minggu, bernyanyi dengan kusyuk, dan mendengarkan khotbah. Padahal ritual di dalam gereja hanyalah pembekalan. Akibatnya, saat melangkah keluar dari pintu gereja, mereka merasa terlepas dari pengawasan Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang sejati adalah ujian di kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang gagal menjadi saksi Yesus Kristus di tempat kerja, misalnya ikut korupsi ataupun tidak jujur, atau di rumah tangga kasar, egois, maka ibadah ritual yang dilakukannya di gereja sebenarnya menjadi sia-sia dan juga kehilangan maknanya. Mengapa ada kecenderungan suci di dalam gereja, tetapi tidak di luar gereja? Karena menjadi suci di dalam gereja itu mudah. Lingkungannya mendukung semua orang tersenyum, berpakaian rapi, dan menyanyikan lagu yang sama. Namun di tempat kerja sulit karena ada godaan yang harus kita hadapi, apakah itu uang, persaingan tidak sehat, dan tekanan sesama. Di rumah tangga ada keegoisan dan kelelahan. Ketika iman tidak berakar kuat menjadi karakter Yesus Kristus, orang Kristen akan memilih jalan termudah, berkompromi dengan dunia di luar gereja, lalu memakai topeng kesucian lagi saat hari ibadah tiba. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, setelah pembaharuan perjanjian selesai, Yosua mempersilahkan bangsa Israel pulang ke milik pusakanya masing-masing. Bagi kita saat ini milik pusaka itu adalah rumah tangga, tempat kerja, sekolah, dan lingkungan sosial. Banyak orang Kristen tidak melihat pekerjaan di dunia sekuler, kehidupan di rumah tangga sebagai tugas ilahi. Mereka menganggap hal-hal itu murni urusan duniawi yang terpisah dari iman. Padahal di situlah Tuhan Allah menampakkan kita atau juga memperkenalkan kita untuk menjadi garam dan terang.
Ketika kita memisahkan iman dan profesi atau kehidupan sosial, disitulah kemunafikan hidup dimulai. Ingatlah bahwa iman kita harus direalisasikan dalam ketaatan hidup sehari-hari, di tengah rumah tangga, di tempat kerja, dan di lingkungan dimanapun kita tinggal dan berada. Jadilah pelaku-pelaku firman yang tetap mau hidup dalam kesetiaan. Dan jadikanlah perilaku kita hari ini sebagai khotbah yang hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga firman Tuhan ini tidak akan sia-sia. Karena firman Tuhan ini akan tinggal di dalam hati setiap orang percaya yang rindu untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan dimuliakan dan firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam setiap anugerah-Mu Bapa, kami boleh menyaksikan dan melihat kehidupan. Dan biarlah hari-hari hidup yang telah Engkau anugerahkan bagi kami menjadi pembelajaran yang sangat berharga dan bernilai bagi kami semua tentang makna persekutuan antara kami dengan Engkau. Bukan hanya secara rutinitas kami beribadah, tetapi di dalamnya ibadah ini akan lahir dari perbuatan dan sikap hidup kami yang mencerminkan kudusnya hidup sebagai umat Tuhan. Ketika pun Engkau mendapati kami, biarlah kami tetap taat dan setia, melakukan apapun yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Kami tidak akan menyimpang dari kebenaran Tuhan, tapi akan terus berjalan di dalam kebenaran itu, karena kebenaran itu justru yang akan menyelamatkan dan menghidupkan kami. Oleh karena itu Bapa, kami bermohon teguhkan dan kuatkan kami. Manakala kami menghadapi berbagai tantangan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, biarlah Engkau mendapati kami tetap setia dan taat melakukan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau terus memberkati kami di hari ini dengan berkat sehat dan kuat, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Kami mendoakan biarlah anak-anak kami akan bertumbuh di dalam kebenaran Kristus. Mereka akan berjalan di dalam kebenaran itu, dan mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang berdiri pada prinsip iman untuk taat dan setia mengerjakan panggilan selamat yang mereka nikmati. Bentengi mereka Bapa di dalam urapan kuasa Roh Kudus. Jauhkanlah mereka dari nikmat dunia. Biarlah kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu akan terus dinikmati, dijalani, dimaknai oleh anak-anak kami, generasi penerus gereja-Mu di dunia ini. Tapi kami pun berharap sebagai orang tua, keteladanan hidup itu akan dinyatakan. Kami akan menampakkan buah-buah kehidupan sebagai persekutuan keluarga yang mengasihi Tuhan. Ada keharmonisasian dalam hidup rumah tangga, suami istri saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga kami berharap dan bermohon Engkau selalu hadir dan memberkati kami di sepanjang hari ini Bapa. Engkau berkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Engkau terus hadir untuk menyatakan dengan kasih setia-Mu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan orang-orang benar yang tetap mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendak-Mu. Engkau berkati gereja-Mu, berkati pelayan khusus yang melayani, berkati semua yang memberi diri dalam kerja pelayanan untuk gereja-Mu, sehingga semua boleh dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan dan memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bangsa dan negara kami juga pun diberkati dalam pimpinan tuntunan penyertaan Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa kami akan memimpin dengan arif dan bijaksana, mengarahkan hidup pada kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Sambil kami doakan, biarlah pemerintah diberkati dalam tanggung jawab mereka untuk masyarakat. Kami percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan ketika kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Ketika pun dalam persekutuan kami, dalam doa saat ini, kami mengingat akan saudara-saudara kami yang bergumul dalam keadaan sakit. Ya Bapa, teguhkan dan kuatkan iman mereka. Biarlah mereka juga menikmati harapan sehat dan sembuh di dalam anugerah berkat-Mu. Tapi juga ada saudara-saudara kami yang berbahagia karena boleh merasakan ketambahan usia kelahiran, bahkan kebahagiaan dalam pernikahan. Semua karena anugerah-Mu disempurnakan segala ungkapan syukur yang boleh mereka nikmati di hari ini. Sambil kami bermohon, Engkau berkati
Jemaat Gemi Maranatha Pastaten yang berkenan dalam kerja pelayanan bersama dengan tim multimedia untuk selalu mempersiapkan renungan harian keluarga ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini permohonan kami yang kami mau sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Demikianlah kita telah mengikuti renungan harian keluarga di hari ini melalui YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pasaran. Semoga renungan harian keluarga ini boleh memberkati kita semua. Selamat menjalani hari ini dalam anugerah Tuhan. Tuhan berkati kita dan berkati juga seisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.